Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammadi wala alihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala nabil hasimi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa hikmatillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahi anta maksudi wa ridha matlubi atini mahabbataka. Bayunul Guru Agung Syekh wal Mursyidina Syafi'i Hajjal Jaman Syekh Muhammad Abdul Gawad Satu Masuk Qaddas Rasulullah. Orang munajat ke Allah Subhanahu wa ta'ala, pemugi guru orang ku Allah Subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umur duniana, dipasihan kesehatanana, dikucurkan kemuliaan barokah romana kanggo kafulan orang sadayana fidiknya wal akhir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kalau Syekh Fatimah sedang cucu-cucu keluarga besar Syekh Madrasah, semoga Allah Subhanahu diberkahkan umur dunianya, diberkahkan kesehatannya, dikucurkan kemuliaan karomah barokah sepanjang zaman. Syekh Muhammad Abdul Gawad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Wabil khusus untuk saya belajar keluarga besar Bapak Hermawan sekeluarga, semoga oleh karamah di Syekh Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mansur Narasa, semoga hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihantarkan ke karamah Syekhuna wal Mursyidina Syafi'i Hajjal Zaman Syekh Muhammad Abdul Gawad Satu Masuk Qaddas Rasulullah fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan wa tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mansur Yasin Narasa yang hadir di makom ini dan yang tidak hadir, semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan umur dunyanya, diberkahkan, disempurnakan semua amal ibadahnya oleh karamah barokah guru agung Syekh Hajjal Zaman Syekh Muhammad Abdul Gawad Satu Masuk Qaddas Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, manaki bulan Ramadan kedua. Ramadan kedua, bulan Syawal menjadi Ramadan. Alhamdulillah. Ini judul yang paling utama itu adalah meramadankan dari bulan Syawal, meramadankan bulan-bulan yang 10. Kata para sahabat, wajib orang Thariqah meramadankan bulan yang 10-nya, dan yang 2 bulannya itu sudah menjadi Ramadan hakiki yang kodrat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan Idul Fitri dan Ramadan Idul Adha. Nah,
PR untuk Iwan Awad Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mansuriyah Yasin Arasi itu meramadankan bulan yang 10. Sudah ada yang tahu gimana cara ramadankan bulan yang lain? Belum. Alhamdulillah, saya juga belum tahu. Dawuh Guru Agung Syekhuna wal Mursidina Syafi Hajjal Zaman Syekh Muhammad Abdul Ghawas atau Masul Qaddas Sabasirah, meramadankan bulan yang 10 itu harus mempunyai 3 pemahaman ilmu. Bila mana yang sudah mengalami pemahaman 3 ilmu itu, maka semuanya akan menjadi Ramadan. Ramadan. Roma, bukan kue Roma, bukan. Kue Roma ada yang bulat, ini mah nggak bulat, cuma 3. Dawuh pangarsa Pak Awas pada Selasirah, ilmu yang pertama itu adalah puasa hakiki. Maka disebutkan oleh pangarsa Abah, hakiki Ramadana fil ibadah. Siapa yang senantiasa di dalam dirinya menunggu ibadah, maka tiap harinya menjadi Ramadan. Ilmu yang pertama. Maka kalau misalkan kita lagi duduk jam 3 malam nunggu sholat subuh, itu sudah menjadikan hidupnya Ramadan. Dari subuh sampai lohor kita menunggu ibadah lohor, itu sama saja kita meramadankan. Kira-kira kita menunggu enggak? Nah, kalau kita menunggu waktu sholat, berarti kita lalai di dalam meramadankan bulan yang lain. Itu yang paling pertama kata Pak. Jadi orang yang menunggu sholat di bulan Ramadan, meramadankan bulan yang lain itu menunggu sholat, menunggu ibadah. Karena di dalam ibadah tidak ada yang minum, tidak ada yang makan, tidak ada yang melakukan membatalkan di dalam puasa. Nah, itu yang pertama kata Bang Syahab. Ilmunya itu meramadan itu menunggu ibadah. Jadi kalau kita menunggu ibadah, terus ditunggu ibadah sampai ketemu dengan ibadah, sampai ketemu dengan ibadah, sampai ketemu dengan ibadah, semuanya 24 jam kita sampai menunggu ibadah, berarti kita sudah meramadankan yang pertama di dalam ilmunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang paham sudah dengar dari pengarsa apa? Hah? Ngomong belum mulai kesyahuan, ngomong keduhur. Yang kedua itu adalah mikir di sana. Yang pertama menunggu waktu ibadah. Yang kedua bertawasul. Kapan bertawasulnya? Ketika memakan secara dohiriyah. Jadi kalau kita mau makan bertawasul dulu. Di situ sahnya bulan Ramadan. Meramadankan di dalam dohiriyah. Di dalam makanan menjadi Ramadan. Tadi di dalam kehidupan kita menunggu ibadah menjadikan bulan yang Ramadan, meramadankan bulan yang di luar Ramadan. Nah sekarang memakan saja harus diramadankan. Setiap kita mau makan bertawasul kepada siapa? Kepada ahli silsilah. Siapa ahli silsilah kita? Bukan Rasulullah dan bukan Syekh Abdul Qadir. Silsilah kita adalah Tuan Syekh wal Mursidina Syafi Hajjal Zaman Syekh Muhammad Abdul Ghawas Masul Qaddas Sabasirah. Kita nggak usah yang jauh-jauh, yang dekat akan sampai kepada yang jauh. Ulama ngagoroan ka Rasul mau didenge, orang ngagoroan ka Syekh Abdul Qadir mau didenge, tapi lamun urang ngagoroan ahli silsilah nu meunangkeun hirqah ngawariskeun ka urang sadaya nyaeta talqin zikir. Bertawasul. Nah, berarti makananana jadi Ramadan tuh. Syarat itu hidupnya menjadi di Ramadan kan, dan setiap makannya menjadi Ramadan. Kehidupannya membawakan ibadah kita menjadi Ramadan.
di setiap makan kita, menjadikan Ramadan makan kita dengan tawasul. Yang ketiga, yang ketiga, naon katilu teh naon? Balik deh. Yang meramadankan di dalam kehidupan itu menunggu ibadah. Yang meramadankan setiap makanan itu bertawasul. Nah, ini Ramadan yang hakiki. Ramadan yang hakiki, kodrat dari Allah yang diberikan oleh mursyid. Apa? Ayo. Astagfirullah. Ada yang talqin zikir. Seperti apa talqin zikir yang menjadikan hakikiyah Ramadan? Yang seperti apa talqinnya yang bisa meramadankan secara hakiki dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa? Diamalkan. Talqin unggul mah diamalkan, lain talqin atau mah padut. Jadi kalau kita ingin meramadankan secara hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan itu adalah perintah. Perintah yang satu, perintah yang ahad. Maka kita mengucapkan yang satu untuk bisa melaksanakan perintah yang satu. La ilaha illallah. Itu yang ketiga. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sesungguhnya kita sedang meramadankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga, kata Muhammad. Bila mana tidak lepas yang tiga ini, maka detiknya menjadi Ramadan, jamnya menjadi Ramadan, harinya menjadi Ramadan, bulannya menjadi Ramadan, tahunnya menjadi Ramadan, dan seterusnya akan menjadikan di dalam diri kita Ramadan. Illahi anta maqsudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Tuh, marifat Ramadannya sampai kepada Allah. Nah, keuntungan kita meramadankan di luar bulan Ramadan yang 10 dijadikan Ramadan oleh penguasa apa untuk kita semua. Apa hikmahnya dan apa dahsyatnya di dalam bulan Ramadan menjadikan Ramadan yang seterusnya. Kita tidak tahu rahasia itu, subhanallah. Kalau orang yang sudah tahu di dalam rahasia meramadankan di bulan yang lain menjadikan Ramadan, subhanallah, keuntungan untuk kita. Bukan untuk kita saja, tapi untuk ahli keturunan kita yang sudah pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Ramadan sudah dijelaskan, yang di dalam alam kubur tidak akan mendapatkan siksa. Setan pun tidak akan mengganggu kita. Nah, kalau kita bisa meramadankan di dalam bulan-bulan yang lain, maka kita tidak akan digoda oleh setan. Karena kata para sahabat, setan juga diperintahkan oleh Allah, dan barang siapa yang senantiasa melakukan perintah Allah, setan pun tidak akan mengganggu. Karena di bulan Ramadan ini setan pun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mengganggu hamba-hambaku yang sedang melakukan ibadah Ramadan. Apalagi kita diperintahkan meramadankan bulan-bulan yang lain. Itu keuntungan untuk kita. Jadi enteng kita itu, nggak terlalu susah gitu, enggak. Kalau kita punya ilmunya, cara meramadankan semuanya. Itu keuntungan untuk kita. Keuntungan yang untuk orang yang meninggal bagi kita, keluarga kita, kakek kita, siapapun yang sudah pulang. Apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa anak cucunya meramadankan di dalam bulan-bulan Ramadan yang lainnya, sesungguhnya tidak siksa untuk keturunan-keturunan yang sudah pulang kepada Allah. Diberhentikan. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang hamba-hamba yang melakukan bulan Ramadan, orang yang meninggal pun diberhentikan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei, berhenti untuk menyiksa keturunannya dan menyiksa orang tuanya yang sudah meninggal. Karena apa? Anak yang soleh sedang meramadankan bulan-bulan yang
yang lain, maka sesungguhnya engkau sedang ada di dalam perlindungan Ramadan yang diramadankan oleh anak-anakmu. Subhanallah. Itu hikmah yang dari pengersa apa? Ramadankan yang lainnya. Maka pengersa apa? Tidak akan ada siksa di alam kubur kalau kita senantiasa meramadankan semua bulan. Seperti yang meramadankan yang ahli kubur bertawasul. Meramadankan yang memarifat kepada Allah, la ilaha illallah. Meramadankan secara dohiriyah apa? Sholat. Kita dapat semua. Kita awal sholat terus, menunggu sholat. Kita meramadankan secara kehidupan kita. Kita meramadankan yang ahli kubur kita di dalam alam sana, dilindungi oleh Ramadan kita ketika kita bertawassul kepada ahli silat thariqah dari nafsu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan yang marifat itu adalah zikir kalimat la ilaha illallah. Kenapa hakikat marifat zikir kalimat la ilaha di dalam Ramadan? Karena kita sudah mempunyai Lailatul Qadar. Mana Lailatul Qadar yang kita punyai di dalam diri kita? Ini Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang senantiasa menjadikan cahaya, menjadi cahaya, seribu cahaya. Berarti hakikatnya dari Sang Maha yang mempunyai cahaya. Kita akan bersama dengan yang mempunyai cahaya, dan kita akan senantiasa marifat kepada yang mempunyai cahaya. Nah ini Ramadan yang marifat ini seperti ini. Keuntungan kita meramadankan itu sangat dahsyat. Maka kata para sahabat, bila mana orang yang senantiasa meramadankan di dalam bulan-bulan yang lain, sesungguhnya orang itu sudah meliputi semua garis darahnya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah. Jadi kalau kita sudah perilaku kita meramadankan, itu sudah jelas. Sudah jelas akan senantiasa disekat oleh Allah Subhanahu. Itu yang paling utama meramadankan. Itu yang pertama, menunggu salat, meramadankan secara dohiriyah. Yang kedua, meramadankan bertawassul. Yang ketiga, mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Karena sesungguhnya kata para sahabat, bulan-bulan yang lain akan menjadi suci bila mana kita bersama dengan yang suci, dengan diusulkan orang yang disucikan kepada yang maha suci. La ilaha illallah. Ini pegang ilmu kita yang dari pengusaha untuk senantiasa meramadankan semua bulan yang 10 untuk kita. Maka di dalam sifat 20 ini sebenarnya Ramadan yang 10 itu sifat 20, maka sifat 10 hak Allah, sifat yang 10 diketahui oleh kita, haknya Allah dan hak diketahui oleh kita. Di sini haknya ada di dalam bulan Ramadan yang 10 diramadankan oleh kita. Ramadan yang kedua adalah Ramadan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang paling utama untuk meramadankan bulan-bulan yang 10 diperintahkan oleh para sahabat. Kenikmatan yang dahsyat, kenikmatan untuk kita, kenikmatan untuk ahli keturunan kita, dan sampai kepada Nabi Adam alaihissalam sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dari para sahabat, karamah yang diturunkan oleh para sahabat dari sekarang itu adalah talqin zikir. Barang siapa yang senantiasa mengamalkan kalimat la ilaha illallah, itu sudah memiliki karamah. Cuman satu gitu. Cuman satu, tidak ada yang bertanya kepada para sahabat apa itu karamah. Ada yang berani ngomong seperti itu kepada sahabat? Hanya orang gila yang berani. Hanya orang gila. Untung saya mau gila, makanya saya ngomong kan. Dulu tahun 2018 saya menanyakan hal itu kepada sahabat. Apa? Karamah itu apa? Dan karamah ahli silsilah dan karamah Tuan Syekh Abdul Qadir itu apa? Kata para sahabat, Abah tidak menjawab dengan lisan,
Tapi pengersa Abah membawa gelas kosong ditumpahkan oleh pengersa Abah. Ada airnya nggak Kiai? Nggak ada Bah. Nah ini karomah. Ini karomah kata pengersa Abah. Ini karomah sampai 3 kali pengersa Abah. Ditumpahkan lagi gelasnya. Ada airnya nggak ada Kiai? Nggak ada Bah. Ini karomah. Apa mau karomahnya saja dan tidak diisi. Maka kata pengersa Abah, zikrullah. Talqin zikir itu adalah tempat, wadah mengamalkannya itu adalah mengisi karomah. Bila mana gelas ini disebutkan karomah, bila mana tidak ada isinya, ditumpahkan, tidak akan ada bukti basah satu tetes pun. Kalau kita mengejar karomah saja, tapi karomah itu sudah ditetapkan oleh guru mursyid kita di dalam lewat talqin zikir. Ingin mengisinya dengan amaliyah zikir, dengan taman sholat yang lainnya yang diperintahkan oleh mursyid kita. Itu yang pertama kata pengersa Abah. Maka jangan ngomongkan karomah kalau misalkan kita amalnya ada. Jangan bangga oleh karomah besar kata pengersa Abah kalau isinya kosong. Maka kata pengersa Abah, karomah itu banyak yang miliki seperti monyet gulung-gulung kelapa. Ayo digulung, padahal geus aya jerona teh. Tapi tidak bisa menikmatinya dalam airnya manis ataupun seperti apa, putih ataupun seperti apa. Karomah itu adalah talqin zikir. Amalkan apa yang sudah semestinya ada di dalam amalnya. Itu untuk ikhwan Allah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Sinarasa. Dan pengersa Abah maklumat juga tentang siapapun yang memberi ilmu tentang amaliyah ataupun tentang hikmah dari siapapun orangnya dan dari lisan siapa saja, terima saja, itu adalah suatu kenikmatan. Kita sudah punya karomahnya, cuman tidak diisi oleh kita. Isi dengan apa? Isi dengan amaliyah, isi dengan zikir. Maka ketika kita mau memerlukan karomah itu penuh dengan manfaat dunia wal akhirah. Itu kata pengersa Abah. Maka ikhwan Allah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Sinarasa, sebelum diskusi ini pengersa maklumat, saya juga sudah ngobrol tentang mengamalkan amaliyah yang bukan di dalam thariqah, di luar thariqah. Saya tidak berani menyebutkan dan membolehkan kalau saya tidak pernah diberitahu oleh pengersa Abah. Saya ngomong Abah, saya punya amaliyah dari pesantren yang di Jawa. Dia telepon, saya suruh mengamalkan. Gimana Bah? Kata Abah, amalkan wadahnya bagus ayah. Baheula mengamalkan wadahnya mentakan parah hewahe. Saya bengong. Oh boleh Bah. Tong boleh. Abah ge dahar kabeh oge ngan ulah berpatokan karena hitungan mah iwal zikir hobi. Iya, hitungan mah jeung kalimah la ilaha illallah eta nu kudu lepas ulah hitungan macam apa. Dibere sanake surat Yasin 40 kali. Tong digawe 40 kali mah cukup sekali. Da urang mah geus boga wadah kata pengersa Abah. Arek bismillah berikim suka cek apa? Bismillah berikim itu. Ari bener mah merena. Bacakeun sakali nuhun abdi tos dipasihan amaliyah. Bacakeun santos salat sakali cek apa? Saumur hirup. Sakali saumur hirup aya wadahna dipisahkeun dina zikir hobi. Nah, di dia Iwan awal Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Sinarasa. Maka loba nu ngomong, ya mana mah kudu ngamalkeun ieu supaya sukses, bukan dari pengersa Abah. Ngomong coba. Saya mah tidak akan mengamalkan dari di luar teki ya. Pengersa Abah aos cerita sejarahnya kepada saya tentang amaliyah itu. Pengersa Abah aos itu berangkat kalau tidak salah jam 9 siang mau berangkat ke Sirnarasa. Ke Suryalaya, dari Cisiri ke Suryalaya. Berjalan pengersa Abah. Begitu jalan di tengah sawah ada orang yang sedang nyangkul sawah.
Ustad Aos gitu. Yang nyanggul itu teriak manggil Ustad Aos. Ustad Aos. Kadieu jang. Naon Bang? Kadieu asa kedap. Maneh maka tinggal di jalan teh burung gitu. Abi marek nitip yo, urang boga amalan dahsyat ceuk aki-aki nu di sawah. Mere ka baos teh tah cenah. Tah cenah. Ieu amalanna. Ieu tadi mah ka bos, aduh nuhun atuh cenah. Ieu bacana sakumaha? Biasana mah lamun urang mah maca 40 kali, dina poe anu cenah gitu. Nuhun cenah. Kantongan ka bos. Terus abahos teh mangkat deui datang lila teh cek abahos nepi ka panjang ngobrol. Dengan sabar mere amanah amalan unggul datang ka ditu. Datang ka pangarsa Bandung teh cing. Gitu nya di luar teh can muka pantat geus muka. Bandung ngobrol. Ya, ieu. Salaman jeung Mas teh ngobrol. Kunaon di Cimae cenah. Nuhun Mas cenah. Tapi teh bingung cenah ieu teh anu masih amalan di jalan tadi nembe di sisi ini bade ka dieu teh di jalan teh anu masih amalan cenah. Eta teh bumbu euy. Eta teh bumbu besingan kurang gula mah boga gulana mah tinggal nambahan teh eta teh gula. Eta teh bumbu pikeun kahirupan gitu. Coba nong teh. Oh Abang wios tampanan aing ngaran tampanan teh amalkeun sakali we saumur hirup da bumbu mah wauhna sakali saumur hirup. Ajeng teh gula di Imam Batur oge tetep we urang mah nanyakeun. Ieu kenalan heula ieu cekuyah, ieu kenalan jeung pula moal ngan sakali kenalan jeung bumbu mah mentakan tarima amalkeun ngan sakali wau hungkul kana eta bumbu lamun keur butuh teh euy cenah gampang. Amaliyah di dalam hikmah itu adalah bumbu, tapi kalau tidak punya tempatnya, karomahnya talqin zikir bumbuna pamurisat begitu neangan teh eueuh amalkeun 1000 40.000 tapi ka 1000 lamun teu boga wadahna mah moal bisa dimanfaatkeun bae. Alhamdulillah. Maka tidak ada istilah munafik orang thariqah tidak menerima apapun amaliyah yang dari luar. Sesungguhnya itu adalah bimbingan mursyid ke mursyid dengan membimbing muridnya para mursyid. Orang mursyid ketika mursyid biasa langsung lewat di sana lewat lisan batur. Nah kunaon bisa merena? Karena di dalam diri kita sudah mempunyai tempat yang menempatkan karomah, tempat untuk menyimpan bumbu illa bijikri. Kita tempat mentakan di mana wae keur kumaha mereka mana wae di luar salat di jero salat tempat ieu belah lepas tempat ngesikeunana pikeun kahirupan dunya wal akhirah. Nah ieu da kanaon kana teh ngeunah amalan teh sakali cek apa saumur hirup. Prabu nggak boleh kenalan dicapai sih malah kerasa cukup kenalan sekali begitu perlu Pak Budi kan dia uing tebaga motor anter nggak semua mana tinggal make seluruh pengersabaan. Berarti amaliyah bukan berarti menambah-nambahkan tapi hanya menerima bila mana ada yang memberi. Ulah mentak bumbu ulah mentak dibere mah dialungkeun ge ditampalan tah eta teh ilmu naon wae oge jeung ilmu hikmah naon wae ge eta teh bumbu nu dipangabutuh urang pikeun nempatkeun tempat anu kosong di dina tempat kehidupan urang menjadikan karomah barokah silsilah thariqah qadariyah naqsabandiyah mansur jalaya sunarasa wa bil usul sayyidina wal mursyidina. Saya jauh sama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sadihi wa furihim wa lisidatikum. Al-Fatihah. Ajibillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin malikil yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji saur pangarsahabat kamari pun istri jabat dari Yos Kiai Sofa nuju keur diawaskeun saurna
Kemudian lu kan diwaskeun usahana masa pengasabah gitu. Bantuan doana wes. Dan mudah-mudahan sing kuring emang karaos untuk saya sebulan setengah. Namun jasad teh setiap hari pada sholat malam teh muligling santos sholat tobat teh santos mandi tobat teh pasti muligling santos zikir sholat malam teh terus sadar deui langsung weh di tempat tiuk kene abi tos dapal nanang nyanyo siang tapi tos saya sebulan setengahan da kan yang kepindahan tina ikhwan awatori kok di dinak sebagai amat surya sinarasa khusus ikhwan anu aya di dieu sing kuring ngedah doa di sadayana ikhwan abah ngingetan ke sing kuring itu diawaskeun duka diawaskeun usahana mudah-mudahan abis sing dikiatkeun dina sarupa urusan nana jeung dina cobaanana pamirsa abah dina urusan dunia sinangan Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima Allah